Selamat datang di Ilham FT Auto. Kalian udah pasti lihat judulnya dan thumbnailnya ya. Mobil apa ya? Ya, memang Toyota itu dulu sempat mengeluarkan hatchback ya sebelum Yaris. Ya, mengeluarkan hatchback yang dimana hatchbacknya itu pada zaman dulu memang bisa dibilang sih bener-bener niat gitu loh Toyota juga bikin hatchback pada zamannya. Tapi karena dulu kan mobil ini juga dibagi dua ya, ada yang 1300 ada yang 1500. Tapi yang laku nih yang akan saya review ini yang paling laku nih yang 1500 cc. Jadi benar-benar mesinnya mesin Yaris. Jadi Yaris apa itu? Zaman dulu belum ada Yaris. Tahun-tahun 2005 ke bawah belum ada. Bener-bener. Jadi Yaris itu kan baru ada tahun 2006 ya, yang Yaris model Bapau itu ya, yang generasi pertama. Karena sebenarnya mobil ini bisa dibilang sih sebenarnya ya kakaknya Yaris atau kakeknya Yaris sih sebenarnya sih bisa dibilang gitu. Oke, kita lihat tuh mobilnya apa yuk. Bah, ini dia mobilnya. Toyota IST ya, tulisan IST bukan istri, bukan. Toyota IS. Mobil ini bisa dibilang adalah cikal bakalnya si Yaris, Toyota Yaris. Tapi bisa dibilang sih mobil ini juga cukup berkeliaran juga dia, tapi nggak terlalu banyak sih. Tapi itu bayangan juga udah gak ori ya, udah ganti pelek, udah diganti ya pokoknya segala macam lah ya. Dan kali ini saya ingin mereview banget nih mobil ini ya, Toyota IS ya. Yang ini tahun 2003 dan ini yang menggunakan mesinnya yang 1500 cc 4 silinder. Ya udah VVT loh, udah VVTi malah bisa dibilang. Oke. Kita mulai dari bagian belakang dulu. Saya kalau ngeliat mobil Toyota IS ini benar-benar mirip apa ya? Mirip kayak di merek sebelah pada saat itu, karena kan sebenarnya udah saling kerjasama ya antara Avanza-nya tuh ya, si Daihatsu sama Toyota tuh udah saling kerjasama. Dan saya ngeliat Toyota IS ini nih benar-benar kayak si Daihatsu. Iya kalian tahu pasti ya, Daihatsu Ceria. Iya, tapi kalau Ceria itu kan kecil banget. Kalau ini bisa dibilang kalau di Daihatsu-nya itu dia itu kayak Ceria bengkak gitu ya, karena dia jadi makin membesar. Tapi untuk tampilannya sih menurut saya ini emang benar-benar sportif, benar-benar mantep lah pokoknya lah ya. Dan awal-awal 2003 nih kacanya ini sudah kayak nyambung gitu loh. Soalnya Yaris aja dia masih ada celahnya di bodi ya. Kalau ini dia benar-benar nggak ada sama saya celah. Jadi seolah-olah nih kayak kaca gabung ke pilar C. Jadi pada zaman dulu tuh udah mewah loh. Dan ini udah ada spoilernya, ini asli loh, bukan tambahan. Dan di atasnya juga udah ada HIMO stop lampnya juga. Wih, keren. Dan adanya model sakul. Dan di sini dia udah dari wiper dan kacanya sudah ada defoggernya. Wah, benar-benar nih. Benar-benar pada saat itu Toyota benar-benar niat banget buat mobil ini ya. Tapi sayangnya di tahun 2006 ya itu terhenti ya, karena dia digantikan dengan Yaris ya, dengan si adiknya itu Yaris itu. Padahal sebenarnya kalau ini terusin sampai 2010 aja ini mantep banget menurut saya. Untuk lampunya memang dia semuanya masih halogen, lampu remnya semuanya masih yang halogen, tapi dia dikasih warna oranye gini ya, jadi kayak buat ciri khas mobil zaman dulu gitu ya. Dan di bumpernya semuanya polos ya, nggak ada sensor parkir, jadi benar-benar polos banget. Dan untuk mereknya ada sebelah sini nih, IST, Toyota IS gitu. Oke, aduh. Ngelihat belakangnya ini emang menurut saya ini sangat gimana gitu ya. Sudahlah. Oke, kita langsung bahas bagasinya nih. Nah, bagasinya sendiri cukup lumayan luas ya si Toyota IS ini. Benar-benar cukup luas dan bisa dibilang sih ya benar-benar luas sih, lumayan. Dia bisa menampung 2 galon apa 3 galon gitu ya. Apalagi bangkunya dia juga bisa dilipat. Tuh. Jadi dia bisa bangkunya bisa dilipat dan lebih luas mendapatkan bagasinya. Gila, keren banget ya. Dan rata lantai loh bagasinya. Benar-benar keren banget asli. Dan di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan toolkit dan bahan-bahan serepnya ada di bawah semua. Dan rapi loh. Pada zaman dulu nih mobil gimana nggak rapi ya, karena pemilik sebelumnya ini benar-benar menjaga banget ke orisinalnya mobil ini nih. Benar-benar luas banget, jadi makanya bisa dibilang sih cakep nih mobilnya. Dan ada lampu bagasinya di sini, dan saya bisa masuk sih sebenarnya kalau di bangku ini.
Dan bisa tiduran loh gini loh. Wah, gitu kan. Kayak orang gila gue. Oke. Ya langsung tutup aja udah, nggak usah. Jadi nggak enak saya. Oke, kita langsung bahas samping aja yuk. Nah, kita sekarang berada di bagian sampingnya si Toyota Ace ya tahun 2003. Ini sampingnya ini begini. Dia benar-benar memang kalau bisa dibilang itu katanya memang benar-benar mirip si Daihatsu Ceria. Tapi ini lebih keren sih emang, lebih keren, lebih bagus dan pokoknya lebih ya pokoknya lebih lah pokoknya lah ya. Walaupun memang dia belum keyless ya pada saat itu ya, dia masih kuncinya seperti ini nih. Tapi udah mewah loh. Dan di sini dia itu handle-nya sudah warna body ya, jadi bagus. Pilarnya sudah menggunakan black dop. Di sini juga nih udah black dopnya udah tebal malah. Untuk spionnya dia sudah menggunakan electric track loh. Keren loh, pada zaman dulu tuh 2003 tuh udah bisa dibilang mewah loh. Dan dia ada lapisan defender sini. Tapi memang untuk peleknya, makanya kalau Toyota Ace nih orang pada beli Toyota Ace itu pasti akan upgrade ke pelek ya. Karena memang aslinya Toyota Ace itu dia masih menggunakan pelek kaleng. Ini karena tutup dop ya, jadi nggak kelihatan ya kalau ini pelek kaleng. Pelek kaleng 4 baut ya. Untuk ukurannya semuanya itu ada yang lewat. Plus ban-bannya sudah saya bahas juga di situ. Untuk rem depan bagusnya si Toyota Ace ini sudah menggunakan rem cakram. Memang di rem belakangnya dia masih menggunakan rem normal. Yang penting katanya mobil ini sudah ABS. Kalau nggak salah sih. Coba nanti kita lihat. Dia sudah ABS atau belum. Oke. Kita langsung bahas bagian depannya aja yuk. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini ya si Toyota Ace ini. Dia kalau orang awam mobil ini ngeliat mobil ini tuh dia itu kayak mobil yang bisa dibilang bukan mobil Toyota sih. Tapi kalau orang ngerti otomotif itu masih mobil Toyota. Karena mobil ini memang pada produksinya memang cuma langsung di import ya dari Jepang langsung. Jadi bisa dibilang ini mobil ini adalah mobil CBU. Dan ciri khas Toyota zaman dulu tuh dia bikinnya kayak gini nih tulisannya nih. Logonya seperti ini, bukan logo Toyota yang biasa gitu ya. Jadi benar-benar unik. Walaupun memang tidak ada krum-krumnya sama sekali, tapi menurut saya ini memang sangat mewah dan sangat keren. Malah jadi kalau tanpa krum tuh malah jadi kelihatannya bersih gitu, rapi gitu kalau menurut saya. Untuk lampunya dia sudah menggunakan yang reflektor halogen. Cukup terang lampunya dan di situ untuk lampu bawahnya ada fog lampnya. Dan dia kayak semacam kayak bentuknya sini ya, kayak Toyota yang itu tuh yang kayak mobil pesawat lupa. Toyota apa dulu lupa. Aduh, pokoknya gitulah ya. Dia nggak jauh-jauh dari situ bentuknya. Dan bisa dibilang sih mobil ini benar-benar sangat keren sih. Apalagi harganya di bawah 100 juta loh. Mobil ini sangat cocok loh kalau bagi keluarga baru yang masih punya budget segitu. Bisa lo beli mobil ini. Saya juga mau sih mobilnya. Benar-benar masih tokcer banget sih asli ini. Wiper tetap 2 ya. Bisa dibilang sih oke sih. Aduh, jadi saya pengen saya nih. Oke, kita langsung bahas mesinnya saja yuk. Yang mesinnya, memang mesinnya si Toyota Ace ini sama dengan Toyota Yaris. Dia menggunakan yang udah VVT-i tapi yang masih belum dual ya. Sama sih Yaris juga dulu belum dual. Karena yang baru dual itu kan di tahun 2011. Penggunaan teknologi sudah 1500 yang udah VVT-i, DOHC ya 4 silinder. Tenaga dan torsinya semuanya itu ada yang lewat. Karena sebenarnya untuk tenaga sih hampir sama dengan Yaris, apalagi dia juga FWD ya. Juga FWD. Dan untuk di sini di Toyota Ace itu dia itu kayaknya sih belum ABS ya. Ini saya cari-cari untuk area ini yang sensor ABS-nya nggak ada. Tapi nggak masalah sih walaupun belum ABS juga. Udah deh, udah. Udah ada ABS-nya. Tuh di dalam tuh. Tuh kelihatan. Tuh ada yang gambar lewat tuh. Tuh, ABS-nya udah ada ya. Keren banget. Ini benar-benar sangat mumpuni ya mobil ini. Walaupun mobilnya sudah berumur lebih dari 10 tahun. Bisa dibilang sih oke sih. Benar-benar nih. Apalagi ya tangan pertama ya nih ya katanya dari baru. Jadi benar-benar orangnya sangat ngerawat sekali. Dan ada peredamnya juga di sini nih. Oke, kita langsung tutup aja. Langsung tutup aja. Dan tutupnya biasa, harus agak dibanting sih. Tuh rapet. Oke, habis ini kita langsung bahas interior. Tapi kayak sebelah kanan dulu ya. Nanti baru sih kita baru bikin in-depth tour.
Dari Toyota Is ini memang sebenarnya sih nggak terlalu istimewa banget, tapi yang bikin saya suka dari Toyota Is ini adalah hatchback yang mempunyai power window-nya ini semuanya all auto. Coba mobilnya sambil kita nyalain yuk. Tapi kan harus diinjek rem ya? Enggak deh, karena ini matic ya. Kecuali manual biasanya harus injek kopling. Dan untuk power window ini semuanya dia all auto loh. Udah auto up atau down. Ini sebelah kiri juga sama. Tuh. Keren ya, bener-bener keren banget asli. Bener-bener semuanya. Nih, kalau nggak percaya nih, saya akan buka yang sebelah kanan. Nih, kalian lihat nih. Itu semuanya udah all auto loh. Sebelah kanan. Tuh. Ya kan udah all auto. Jadi udah bisa dibilang bener-bener mobil ini bisa dibilang sangat mewah. Ya, jadi walaupun hanya sebuah hatchback tapi dia dikasih semuanya all auto gitu. Jadi ya pokoknya enak lah pokoknya. Jadi udah bisa dibilang kalau harga sekarang udah di bawah 100 juta nih. Keren kan yang mobil ini ya. Aduh. Dan di bawahnya sini sayangnya dia tidak ada cup holder, cuma ada door pocket. Di sini juga speaker dan ini handle masih yang model cungkil tapi warna body. Dan untuk di sini dia bangkunya dia sudah ada head adjuster, selain recline dan sliding. Nah, untuk di sebelah kanan ini juga dia udah ada spion yang sudah electric mirror, electric track juga. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan. Keren ya, benar-benar bisa dibilang mobil ini Toyota tuh emang dulu niat sih buat mobil, tapi emang dan ini juga mobilnya juga CBU sih ya. Jadi bukan CKD-nya dari Indonesia langsung. Oke, kita langsung bahas dalamnya yuk. Nah, tampilan dalamnya dari si Toyota Is ini seperti ini. Kita buka kaca dikit biar ada napas. Nih, tampilannya dalamnya seperti ini. Bener-bener ya bisa dibilang sih oke sih. Nyalain. Nih tuh. Dia tadi kalau pintunya kebuka nih, lampu ininya nih, tempat penyimpanan kebuka loh, nyala loh. Ya, nyala keren banget ya. Tapi kalau pintunya ditutup, mati. Pasti mati. Sekarang plus lampu atas. Nah, mati kan? Dan memang di sini dia polos ya. Polos, gak ada tempat penyimpanan sama sekali tuh. Itu yang sangat disayangkan ya. Kalau Yaris sudah ada. Dan perpaduan di speedometer dual tone loh. Jadi yang buat RPM hitam, yang buat speedometernya warna putih. Bagus gitu ya. Dan memang, walaupun mobil ini sudah mencapai 105.000 nih bisa dibilang sih masih nggak terlalu gondrong ya untuk odometernya ya. Tapi masih oke sih, jadi masih benar-benar masih bagus lah mobil ini, masih nggak terlalu tinggi. Dan untuk setirnya sudah ada airbagnya. Klaksonnya cukup kenceng ya, tapi emang dia sepi-sepi dari tombol-tombol. Dan untuk pengaturan setirnya, dia tilt doang, dia belum teleskopik. Dia di sini ada wiper yang sudah intermittent. Di sini dia ada saklar yang sudah otomatis dengan lampu fog lamp. Tipnya mengingatkan saya pada tip Innova ya. Jadi benar-benar tipnya ini seperti ini. Tip Innova yang awal-awal generasi pertama ya 2004. Ini seperti ini. Jadi benar-benar Toyota juga memakai sampai di Yaris. Kalau Yaris kan dia benar-benar satu full dashboard ya. Jadi kayak double din. Tapi kalau ini dia double din tapi seperti ini nih. Zaman saya Innova zaman dulu. Dia hanya tape dan kaset tapi dia bisa AUX juga sih. AUX-nya itu dia di sini nih kalau nggak salah. Harusnya di sini nih. Di sini nih harusnya ada AUX-nya. Ini kalau ada AUX ini keren banget sih sebenarnya sih. Itu. Dan ini yang buat CD. Ini buat tape kaset ya. Zaman dulu nih. Ini mewah loh asli. Dan di sebelah kiri dia ada tempat penyimpanan. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan lagi walaupun nggak begitu luas. Dan sebelah kiri udah ada airbag. Nih tempat penyimpanan yang bisa dibilang rahasia sih. Tuh ada lampunya lagi jadi kelihatan banget. Ada lama mereknya mobilnya lagi Is tuh. Nah untuk AC-nya lengkap ya, sampai posisinya tuh lengkap, sampai defogger. Dan suhunya ini bisa kita atur nih. Dari 20 jadi tapi dia genap semua loh angkanya loh. Dan sudah otomatis. Di atasnya dia ada lampu hazard. Dan di sininya dia ada buat indikator seatbelt kalau yang penumpang tidak memakai seatbelt.
Di bawahnya lagi tempat penyimpanan. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Tempat penyimpanan rahasia nih. Karena kalau dikasih tahu jadi nggak rahasia. Dan di sini ada socket lighter. Kalau nggak ngerokok bisa jadi power outlet. Ada cup holder di bawahnya. Transmisinya Matic ya, Matic biasa, belum CVT. Jadi bisa dibilang nih Maticnya sih gue oke sih. Tuh. Dia ada sensor loh, walaupun tadi saya mobil ini nggak ada sensor parkirnya. Emang di sini dia polos ya. Enggak tuh, ada di indikator apa? Indikator inian, indikator odometer. Tuh, keren banget ya asli. Dan ini ada handbrake, modelnya model tarik, persis banget sama Yaris. Dan bangkunya dia benar-benar menggunakan bangku yang bludru-nya bagus dan bucket. Headrestnya juga adjustable. Seatbelt dia sudah head adjuster loh, jadi udah bisa dibilang mewah loh. Dan di sini ada tempat hand grip model fix. Sun visor sebelah kiri ada kaca tapi nggak ada lampunya. Ada lampu baca. Spion tengah sudah ada night view. Dan di sini juga ada kaca juga nih sun visornya. Dan di sebelah kanan dia juga ada hand gripnya juga. Asli. Jujur aja. Dengan kalau kalian mau mobil ini beli kredit, ini tadi katanya bisa cicilannya sih bisa di bawah 2 juta deh cicilannya, beneran asli. Apalagi mobilnya ini masih mulus banget lah, dan mesinnya bagus, semuanya masih bagus. Ini bener-bener enak banget loh nih kalau buat gawe gitu, jajan kayak enak banget nih asli. Asli ini lampu hazardnya kok nggak nyala ya, harusnya nyala nih. Oke, kita langsung keluar aja yuk, pindah ke baris kedua. Sorry agak gelap ya. Ini kita di baris keduanya si Toyota Is. Ya memang bangkunya ini dia udah nggak bisa rebah lagi sih, bangku belakangnya ini sudah tidak bisa rebah lagi, jadi benar-benar mentok sampai segini. Tapi nggak terlalu degak banget sih kalau menurut saya. Apalagi enak nih, headrestnya bisa diatur. Walaupun yang di baris tengah nih nggak dapat headrest, cuma sebelah kanan sebelah kiri. Tapi bisa dibilang sih oke sih. Dengan posisi nyetir saya yang maju nih, kelihatan nggak? Tuh. Ini cukup lega juga sih, cukup lega dan cukup oke sih. Bener-bener ya nggak ngecewa lah kalau beli mobil kayak gini kalau menurut saya. Oke, kita langsung bahas aja interiornya yang di bagian kedua ini. Nah, untuk di ini dia ada side pocket, ada kayak gantungan baju. Sebelah kiri juga nggak ada gantungan baju tapi ada side pocketnya. Dan dia ada sedikit garden walaupun dia penggerak depan. Nah, di baris ini tengah dia nggak ada headrest ya. Dia langsung bangku ya. Bangkunya ini pelipatannya bisa 40-60. Seatbeltnya model fix tapi dia rapi banget tuh, ketutup jadi nggak malu-maluin. Dan di sini dia ada hand grip model fix. Dia di bangku di pintunya tuh dia gak ada tempat penyimpanan ya, benar-benar polos. Dan dia di sini ada speaker. Nah, tadi yang saya bilang power window-nya dia sudah semuanya all auto ya. Jadi mau di belakang juga sini juga udah auto. Jadi udah bisa dibilang udah oke lah. Benar-benar mobil beda ya sama mobil yang masuk ke sini ya. Harusnya kalau semua kaca dibikin auto tuh kan kayaknya keren banget gitu. Jadi kita nggak perlu sampai mencet dulu ya. Ya itulah nama Indonesia. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Aduh, jadi pengen punya nih saya nih. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Langsung kita closing aja. Nah, sekian dulu ya untuk video saya kali ini mengenai Toyota Is ya tahun 2003. Memang yang saya review mobil ini adalah mobil yang cc 1500. Karena yang mobil ini yang menurut saya tuh juga, dan yang pernah punya mobil ini emang paling laku yang 1500 cc ini. Dan ini masih ada yang sempat berkeliaran di jalanan loh, di jalan Jakarta ini masih banyak juga. Makanya saya kesempatan aja dapat unit ya buat di review ya. Dan apalagi unitnya mulus begini, harganya itu dari bawah 100 juta loh. Jadi kalian kalau mau lihat langsung bisa langsung ke tuh. Bisa langsung ke sini di Blok M Mall. Oke. Jangan lupa klik like atau tombol suka bila menyukai video ini dan video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto. Karena nanti kayaknya saya akan nambah hari lagi ya untuk tayang video saya. Karena kalau Sabtu Minggu kayaknya pasti kalian ada yang bilang masih terlalu lama ya. Kalau yang dari YouTube terkenal yang pasti nunggu-nunggunya tuh kayak terlalu lama ya kalau Sabtu Minggu ya. Tapi saya emang akan lebih rutin di Sabtu Minggu. Tapi kalau tadi bonus ya, di hari apa saya akan tayang itu bonus. Karena ya kalau sempat-sempat bisa tayang ya oke di hari itu. Tapi kalau ini hanya Sabtu dan Minggu itu saya udah bisa tayang. Udah paling
gimana ya? Ya itulah udah bisa bikin jadwal lah untuk tayang di YouTube Ilham FT Auto. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Karena kita masih di masa pandemi, tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih.